This call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D12 kelas manajemen inovasi. Kok kelompok D12 sih? Ulang. Slow. Ini nggak usah ulang recordnya lah. Lanjut lah. Lanjutnya biyen kok maksudku lek salah aku garek katok misale. Ngono sih. Oh Oke. Oh. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas manajemen inovasi D12 akan mempresentasikan hasil pemikiran kami dalam membuat ide aplikasi berupa GoShop dan Go Learning. Oke, dari presentasi ini akan dibagi 3 fase. Yang pertama konten ulasan singkat, lalu yang kedua hasil survei dari 2 aplikasi kami, dan yang terakhir adalah inovasi lanjutan yang akan kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu ulasan singkat. Ulasan singkat ini nantinya akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai aplikasi. Jadi yang pertama, kita itu memikirkan sebuah ide produk. Yang pertama itu GoShop. Nah, aplikasi GoShop ini merupakan wadah mahasiswa untuk kembali membuka usaha ke dalam sebuah aplikasi dalam jangkauan lokal area Semalang Raya. Di dalam aplikasi ini, nantinya mahasiswa dapat mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan digital atau online system. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan akun database system yang digunakan untuk mengumpulkan dan mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu aplikasi marketplace. Dalam pengembangannya nanti, aplikasi GoShop ini akan diberikan fitur-fitur menarik yang menunjang aktivitas jual beli. Berikutnya yang kedua itu adalah aplikasi GoLearning. Nah, GoLearning ini merupakan platform belajar digital yang memberikan tutorial, pembinaan, dan pembimbingan bagi seluruh mahasiswa yang sedang belajar di rumah dengan media berupa video interaktif yang menarik sesuai mata kuliah yang diambil masing-masing mahasiswa. Keunggulan GoLearning ini memberi pelajaran kepada mahasiswa dengan mengutamakan konsep daripada sekedar hafalan, sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis apabila diberi tugas atau kasus berupa soal dengan tipe higher order thinking skills. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua adalah hasil survei. Jadi dari 2 ide inovasi yang kami cetuskan, kami mengambil sampel dari mahasiswa, yang manakah sekiranya di antara 2 itu yang lebih urgensi di kalangan mahasiswa. Lanjut. Nah, ini adalah hasil survei mengenai GoShop. Bagaimana dengan omset penjualan selama terjadinya COVID-19? Di sini didapatkan bahwa sebesar 73,7% menyatakan bahwa omset mereka menurun akibat adanya pandemi. Dan 17,5% menyatakan bahwa omset mereka tetap, sisanya mengatakan bahwa mereka memiliki peningkatan terhadap omset. Next. Ini adalah hasil yang kedua. Bagaimana interaksi dengan konsumen ketika terjadinya COVID-19? Kami ingin mengetahui apakah para penjual dari kalangan mahasiswa mengalami kendala terhadap interaksi dengan konsumen. Di sini dinyatakan bahwa 38,6% menyatakan interaksi mereka cukup terhadap konsumen, 29,8% menyatakan baik, 24,6% menyatakan kurang, dan sisanya menyatakan sangat baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, jadi selanjutnya adalah
Kita juga mensurvei beberapa hal lain juga. Pertanyaan yang kita bagikan atau isi dari yang bagikan yaitu diantaranya adalah untuk inovasi GoLearn. Yang pertama, saat darurat COVID-19, apakah seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik, terstruktur? Hasilnya yaitu dari 100 tanggapan, hasilnya 44% menyatakan kurang, 38% menyatakan cukup, 16% menyatakan baik, dan sisanya mengatakan sangat baik. Lalu, seberapa besar pemahaman Anda mengikuti pembelajaran perkuliahan daring? 37% menyatakan kurang, 40% menyatakan cukup, 21% menyatakan baik, dan sisanya mengatakan sangat baik. Yang kedua, bagaimanakah interaksi Anda dengan dosen ketika perkuliahan daring dengan sistem e-learning? Yang 35% menyatakan cukup, yang 23% menyatakan baik, dan sisanya sangat baik. Bagaimana kualitas bahan ajar pengajaran yang disajikan dalam pembelajaran menggunakan sistem daring? Yang 62% cukup berkualitas, 31% kurang berkualitas, dan sisanya menyatakan cukup dan sangat berkualitas. Lalu, apakah Anda membutuhkan pendamping tentor dalam menunjang pembelajaran selain di luar jam perkuliahan? 69% menjawab iya dan sisanya menjawab tidak. Nah, dari hasil survei tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa masih membutuhkan media lain untuk memahami materi perkuliahan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengembangkan produk inovasi yang dapat menunjang dan membantu kesulitan yang sedang dihadapi mahasiswa saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya adalah inovasi lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan pengguna. Next. Baik, berarti setelah dipaparkan hasil survei dari tim kami bahwa kami mempertimbangkan untuk melakukan inovasi lanjutan pada bidang pendidikan untuk menunjang dan membantu mahasiswa menghadapi kesulitan dalam mata kuliah yang mereka tempuh. Kami berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam konsep pengembangan aplikasi berbasis ajar agar dapat dengan mudah dipahami oleh mahasiswa. Sehingga dalam tahap selanjutnya kami akan melakukan pengembangan mengenai aplikasi produk GoLearn sebagai solusi yang efektif di era pandemi. Next. Baik, berikut adalah poster yang telah kami buat dan siap akan kami publikasikan. Dan untuk prototipenya sendiri akan ditayangkan ya setelah ini. Iya, jadi prototipenya akan ditayangkan setelah ini. Oke. Tutup, guys. Oke.
Oke, berarti tadi sudah dipaparkan poster dan prototipe dari produk yang akan kami inovasikan, akan kami kembangkan lebih lanjut, yaitu GoLearn. Semoga aplikasi produk tersebut dapat menjadi solusi yang efektif bagi para mahasiswa untuk tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik di era pandemi seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 8 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.